dari sisi fakta. Tadi kan ada penyebabnya kan, penyebab dari sisi fakta, dari sisi vibrasi, prasangka, dan sebagainya. Nah, dari sisi fakta, teman-teman supaya nggak terjebak di servo kantong kosong adalah disiplin batas bawah. Artinya apa? Jangan dibiarkan dompetmu kosong. Happy hockey! Makin happy! Makin hockey! Kasih penunggu. Disiplin. Ya, kasih penunggu. Zaman-zaman dulu sudah Simbah-simbah mengajarkan lumbung padi jangan sampai kosong. Itu namanya batas bawah. Tujuannya apa? Tadi kalau teman-teman nyimak dari awal itu terkait dengan servo mekanisme. Servo besar terbentuk dari servo kecil, dari kebiasaan. Nah, caranya dari sisi fakta, teman-teman usahakan ada penunggu dompet. Ya, minimal berapa, nyamannya teman-teman berapa. Jadi angkanya jangan dipaksakan, tapi bentuk habituasi dulu, bentuk kebiasaan dulu. Dulu waktu saya kondisi minus belajarnya ada 50.000. 50.000 ini pertahankan, misalkan dulu saya kerja sampai gajian. Pertahankan 50.000 ini sampai gajian. Itu. Ya. Nanti kalau bisa lolos, nah bulan depan atau setelah 2 bulan atau 3 bulan, naikkan lagi. Saya coba 100.000. Tapi kalau 50.000 Anda ngelihat dompet, aduh kok deg-degan yang ngelihat 50.000. Anda nyamannya misalkan 200.000, yaitu 200.000 itu batas bawah Anda saat ini. Atau penunggu dompet yang nyaman. Jadi angkanya berapa bukan rumus yang fix. Rumus fixnya adalah yang nyaman menurut Anda. Sesuaikan dengan penghasilan Anda. Gitu. Jadi berapa nominal bawahnya bebas. Yang terpenting teman-teman disiplinkan. Supaya apa? Dikenali oleh semesta bahwa batas bawah dompetmu ada 50.000. Sehingga ketika isinya mendekati 50.000, kalau sudah jadi servonya semesta nanti akan ada uang masuk. Akan dibuat ada uang masuk. Itu, ya. Nah, habis itu dinaikkan lagi gitu. Nah, misal 50.000 di dompet kepake terus gimana? Nggak apa-apa, namanya juga latihan. Tapi usahakan tidak kepake. Sama kayak dulu waktu ngerokok kan nggak enak ya. Nggak enak, batuk-batuk, pahit. Tapi kan dipaksakan. Latihan, akhirnya jadi servo perokok. Gitu. Nah, teman-teman sama. Membentuk batas bawah, penunggu dompet, itu perlu latihan. Apakah saya dulu sering gagal? Sering. Kondisi minus, banyak cicilan gitu. Gimana lagi gitu. Tapi ketika saya tahu sebuah ilmu, dan ini ilmu kebenaran yang benar-benar sudah dipraktekkan banyak orang yang berhasil, saya berjuang untuk bisa menaklukkannya gitu. Gitu ya. Jadi nanti 50.000 ini tambah lagi. Kalau sebulan, 2 bulan berhasil, tambah ke 100. Nanti tambah ke 200, tambah ke 500, sampai nyamannya Anda berapa. Saya saat ini masih nyaman dengan batas bawah 2 juta. Jadi 2 juta di dompet itu masih nyaman. Dulu saya takut nanti kalau hilang gimana, nanti kalau dicuri gimana dan sebagainya. Kalau sekarang sudah enggak, ya sudah enggak, karena ada Sang Maha Adil. Jadi kalau memang rezekinya ya pasti dapat. Kalau bukan rezekinya ya pasti akan dibuat pergi gitu. Ya, jadi batas bawah ini teman-teman berlatih. Yang penting bentuk habituasi dulu, supaya apa? Supaya dikenali oleh semesta. Ketika sudah jadi servo, maka apa? Ketika menyentuh, misalkan batas bawahnya 500.000 nih, ada uang di dompet 1 juta, berkurang, mendekati 500.000, akan dibuat ada uang masuk. Itu akan ada dibuat rezeki masuk. Kalau Anda tidak membatasi. Kecuali Anda membatasi itu gimana? Dari mana datangnya, mana mungkin, kan begini, kan begitu. Nah, itu yang membuat orang tidak berhasil. Nggak usah kafir, nggak usah kakean fikir ya. Pokoknya los aja, lakukan aja. Ibaratnya biar nggak jadi beban, ya iseng-iseng berhadiah lah gitu. Ya, iseng-iseng berhadiah gitu. Jadi itu teman-teman berusaha disiplin di servo batas bawah ya. Disiplin di batas bawah sampai dikenali semesta. Karena enak banget kalau sudah di angka yang lumayan dan setiap sebelum mendekati itu selalu ada uang masuk. Ya. Makanya kalau mendekati gajian tidak cukup, berlatihnya dari 50.000 dulu. Gitu ya.
Berlatihnya dari 50.000 dulu. Nah, kalau terpaksa cari pinjaman dan ambil uang di dompet, nah ini kan belum kejadian. Contoh nih, belum kejadian sudah diprasangkakan seperti ini. Ini yang membuat orang, mohon maaf nih, saya harus berkata apa adanya, bukan karena komentar ya, tapi mumpung saya ingat. Dulu saya juga begitu, prasangka saya tuh fix bahwa gaji saya sebulan tuh cuman segini. Buat makan segini, buat biaya sekolah segini, buat cicilan ini, cicilan itu, dan hasilnya minus. Ketika prasangka saya seperti itu terus, penghasilan saya naik hanya ketika kenaikan UMR, kenaikan tahunan, maka itulah yang terjadi bertahun-tahun. Kenapa? Karena prasangka saya begitu. Prasangkanya sudah fix bahwa rezeki saya itu hanya sebatas gaji, naiknya setahun sekali. Itulah yang terjadi banyak orang, kehidupan rezekinya tidak berubah-berubah. Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau hambanya berprasangkanya rezekinya cuma segitu, ya sudah. Hanya akan segitu gitu loh. Nggak bisa naik. Karena prasangkanya sudah fix. Padahal rezeki itu ada yang terduga, ada yang tak terduga. Minta nggak yang tak terduga? Membuka pintunya nggak? Gitu. Kalau nggak dibuka pintunya, nggak minta, ya gimana rezeki itu mau masuk? Gitu. Ya, makanya hati-hati buat teman-teman yang kerja sistem gaji lalu merasa nggak cukup. Kalau sudah fix yang rezeki saya cuma segini, selesai. Bertahun-tahun sulit untuk berubah. Tapi kalau teman-teman membuka prasangka bahwa rezeki ada yang terduga dan tak terduga, kemudian pintu rezeki itu ada banyak sekali. Karena saya begini itu kan juga sambil mentoring bisnis ya teman-teman ya. Saya ada kelas jago TikTok affiliate. Kemarin habis kopdar di Jogja, saya ngundang beberapa kreator ke kantor TikTok dan lain sebagainya. Membuktikan bahwa mereka ketika saya berikan sugesti bangun tidur dipaksa cuan, banyak yang ngalami. Banyak yang ngalami. Tidur saja saldo rekening nambah, banyak yang ngalami. Karena apa? Prasangkanya saya ubah. Saya cekokin dengan sugesti yang memberdayakan. Bahwa bangun tidur kamu dipaksa cuan. Semudah jariku menari, semudah itu pula aku mendatangkan rezeki. Cuan dengan mudah dan menyenangkan. Itu saya ulang-ulang di video tutorial. Saya yang sering saya ulang apa? Makin happy, makin hoki. Ya enggak? Happy happy, makin hoki. Itu apa? Untuk membentuk database bawah sadar Anda supaya menjadi servo dalam kehidupan Anda. Itu ya. Jadi alurnya seperti itu. Buat teman-teman yang masih kerja, sama seperti kayak saya dulu, saya juga karyawan. Hati-hati berprasangka fix bahwa rezekiku hanya cuman segitu. Naiknya hanya setahun sekali ketika kenaikan gaji. Nah, itu yang berbahaya. Itu yang membuat kehidupan tidak berubah-berubah. Kalau bagi yang belum berhasil, gimana? Belajar dengan orang yang ahli di bidangnya. Ya, lalu jangan hanya belajar teknis. Kemarin waktu kopdar, saya tuh tugas awalnya adalah beresin mental-mental penghambat kaya, beresin mental-mental pesimis, ya, membatasi diri dan sebagainya. Karena kesuksesan itu 95% itu bukan teknis. Teknis itu hanya 5%. 95% itu psikologinya. Makanya pernah nggak orang tuh berhasil, tapi misalnya gini, ini video TikTok cuman kayak gitu, kok bisa FYP, kok bisa omsetnya ratusan juta gitu loh. Ini yang aku yang sudah buat profesional, pakai tenaga syuting, lebih kok nggak FYP, kok nggak ini gitu. Nah, karena nggak cuman soal teknis gitu. Ada unsur-unsur lain membuat rezeki itu datang. Jadi kalau belum berhasil, jangan hanya teknis saja, non-teknisnya juga dipelajari, juga dibenahi gitu. Oke, misalkan nggak disimpan di dompet, tiap gajian di ATM saya sisihkan sama bulan berikutnya, boleh apa tidak? Silahkan, tapi bagusnya di dompet juga ada, ya. Bahkan saya pun kalau buka laci ada duit gitu. Buka tas ada duit, buka dompet ada duit. Untuk apa? Batas bawah itu termasuk juga untuk membiasakan diri, memancarkan bahwa duitku masih banyak, uangku banyak, uangku di mana-mana. Membiasakan itu loh. Karena ketika Anda buka dompet, buka piak, langsung, aduh, habis, aduh, tinggal sedikit, aduh, kosong. Itu getarannya ditangkap semesta. Oh, kamu tuh orangnya yang dompetnya kosong. Oh, kamu tuh orangnya yang dompetnya tipis, gitu. Yang uangnya selalu berkurang. Makanya strateginya apa? Batas bawah jangan hanya di rekening. Di rekening ada, di e-wallet ada, di
laci ada, di tas ada, sehingga ketika Anda kemana-mana buka laci, ada duitnya tuh, wih, duitku masih banyak, alhamdulillah, puji syukur. Buka dompet, duitku banyak. Kalau itu terpancar terus-menerus, maka apa? Anda akan berhasil, akan dikondisikan oleh semesta bahwa Anda memang duitnya banyak, gitu loh. Ya. Karena apa? Karena Anda pernah berhasil menciptakan kondisi minus. Menciptakan kondisi kekurangan. Dengan apa? Dengan konsisten melihat dompet minus. Melihat dompet kosong, bukan minus ya. Sehingga apa? Yang terjadi ya begitu. Jadi hati-hati dengan kebiasaan, dengan vibrasi yang sering dipancarkan. Jadi kecuali membentuk disiplin batas bawah untuk servo semesta, itu juga untuk membiasakan diri, prasangkanya nih. Ketika lihat dompet, uangku masih banyak. Ketika lihat dompet, lihat laci, ada duit di sini. Buka tas, ada duit di sini. Itu kan rasanya enak banget dan memancar. Ternyata duitku banyak. Anda memancarkan duit banyak, Anda memancarkan kelimpahan, Anda menarik kelimpahan. Gitu. Ya. Anda menarik kelimpahan gitu. Aku sering dompet kosong isinya punya cuman KTP tok. Nah, latihan ya. Latihan batas bawah dimulai dari 50.000 dulu. Ya, latihan batas bawah dimulai dari 50.000 dulu. Nanti kalau 50.000 berhasil, 100, terus nikmatin aja prosesnya. Karena saya juga memulai di kondisi minus dari 50.000 beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang sudah terbiasa dengan, tahun kemarin terbiasa dengan 1 juta. Kalau sekarang saya biasakan 2 juta. Itu saldo minimal di dompet. Berawal dari latihan 50.000 pada saat minus. Jadi jangan melihat saya sekarang, tapi perjalanannya itu sama kayak mungkin teman-teman saat ini. Mungkin ada bisa jadi ya saya lebih parah daripada teman-teman saat ini itu dulunya itu ya. Saya punya beberapa dompet, apakah harus diisi semua? Kalau bisa iya. Sehingga uang saya ada di sana, ada di sana, di sana, di sana, di sana. Akhirnya apa? Wow. Vibrasinya uang saya ada di mana-mana, uang saya banyak. Nah, itu yang goalsnya ke arah sana gitu.